Saya berani jamin hutang kalian atau pinjaman kalian di pinjol legal bakal auto lunas jika kalian mengetahui satu hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan nge-share buat kalian yang galbay atau berbayar di pinjol legal atau finansial legal ya, entah itu di Kredipo, Kredit Pintar, ShopeePay dan lain-lain. Intinya pinjol legal atau finansial legal. Nah, kalian galbay ini emang keadaan kalian tidak punya uang sama sekali ya, atau ekonomi kalian sedang turun drastis, jadi kalian tidak bisa membayar pinjaman kalian. Nah, kalian juga nggak perlu memaksakan ya. Kalau kalian nggak punya uang atau ekonomi kalian sedang turun drastis, kalian nggak usah memaksakan membayar pinjaman kalian. Kalau kalian tidak punya uang, kalian galbay saja ya. Perlu diingat, utamakan kebutuhan keluarga kalian buat kalian yang sudah berkeluarga. Tapi perlu diingat juga ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Nah, tapi kok saya melarang untuk membayar pinjaman kalian di pinjol legal? Itu ada sebabnya ya, seperti sebabnya kalian tidak punya uang dan lain-lain. Intinya kalau keadaan kalian sedang tidak memungkinkan, kalian galbay saja. Nah, apa sih supaya utang kita auto lunas di pinjol legal? Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk yang pertama sudah jelas ya, kalian galbay atau berbayar di pinjol legal, entah itu di Kredit Pintar, di Kredipo, di Akulaku, dan ShopeePay. Intinya di pinjol legal atau finansial legal ya. Nah, kalian galbay ini misalnya 1 bulan atau baru 2 bulan ya. Nah, kalian galbay ini bukan keinginan kalian ya, tapi keadaan ekonomi kalian sedang turun drastis. Nah, di sini kalian harus tahu ya, buat kalian yang galbay atau berbayar di pinjol legal, jika kalian mengetahui hal satu ini, maka utang kalian atau pinjaman kalian bakal auto lunas. Nah, apa yang harus kalian ketahui? Yaitu aturan OJK tentang galbay atau berbayar lebih dari 90 hari. Nah, kenapa sih saya bahas lagi tentang aturan OJK yang galbay lebih dari 90 hari? Karena banyak yang tidak paham ya, banyak yang berkomentar, "Bang, itu aturannya bukan begitu." Kata mereka, aturannya itu seperti ini. Jika kita galbay atau berbayar lebih dari 90 hari, maka data kita akan dikasih ke pihak ketiga ya. Maka otomatis kita akan didatangi DC lapangan pihak ketiga. Nah, itu mereka salah tanggap ya, atau mereka salah pengertian. Nah, lebih tepatnya mungkin mereka mendengar dari YouTuber-YouTuber lain ya, yang dominannya YouTuber tersebut yaitu DC pinjol legal, sehingga mereka memutarbalikkan aturan OJK ya, yang tadinya galbay lebih dari 90 hari auto lunas, mereka memutarbalikkan galbay lebih dari 90 hari itu dioper ke pihak ketiga. Karena banyak yang berkomentar seperti itu. Saya juga tidak tahu mereka dapat dari mana, mungkin dapat dari YouTuber-YouTuber ya, mungkin dapat dari YouTuber-YouTuber yang YouTuber tersebut yaitu DC pinjol legal. Kalian juga jangan sampai tertipu ya oleh DC pinjol legal yang berkedok yaitu sebagai YouTuber, karena itu banyak sekali ya, kalian harus teliti. Nah, untuk aturannya seperti ini. Oke, kalian bisa lihat baik-baik ya. Di dalam aturan tersebut sudah jelas, bagi nasabah yang galbay atau berbayar lebih dari 90 hari, maka pihak pinjol legal tidak wajib lagi menagih atau tidak wajib lagi datang ke rumah kalian. Nah, di dalam aturannya juga dijelaskan ya, bahwa bagi nasabah yang galbay atau berbayar lebih dari 90 hari, maka hutangnya dihanguskan atau lunas. Nah, kalian bisa lihat yang saya tandai tersebut. Itu sudah jelas kan? Nah, tapi kenapa masih banyak yang bilang bahwa kalau kita galbay atau berbayar lebih dari 90 hari, maka data kita akan dioper ke pihak ketiga. Nah, itu lagi-lagi kalian dibohongi atau kalian dibodohi oleh DC pinjol legal ya. Nah, sekali lagi kita itu jangan bodoh-bodoh amat ya jadi nasabah pinjol. Kita harus lebih pintar dari DC pinjol legal tersebut. Kalau kita tidak teliti, nantinya seperti ini ya. Sudah jelas dalam aturan OJK sudah dilunaskan, tapi kita berpikir bahwa data kita akan dikirim ke pihak ketiga, dan pihak ketiga yang akan menagih ke rumah kita. Nah, itu sudah jelas kita dibodohi atau kita sudah jelas dibohongi oleh DC pinjol. Nah, jadi itu yang harus kalian ketahui ya, bahwa utang kalian auto lunas, bukan data kalian dikirim ke pihak ketiga ya, itu bohong. Nah, perlu kalian ketahui juga ya, buat kalian yang galbay atau berbayar di pinjol legal. Nah, misalnya kalian galbay ini sudah lebih dari 3 bulan ya, tapi kalian datangi DC lapangan ke rumah kalian ya, misalnya oleh DC Akulaku. Nah, kalian membayarnya misalnya 200.000 ya. Nah, sudah jelas uang 200.000 itu tidak akan masuk ke dalam perusahaan. Lebih tepatnya uang 200 tersebut bakal masuk ke kantong DC tersebut. Nah, kenapa saya berani bilang seperti itu ya? Karena sudah banyak sekali korban-korbannya ya. Mereka galbay atau galbay lebih dari 3 bulan dan mereka membayarnya ya. Tapi setelah lunas ya pinjaman mereka di pinjol legal,
mereka iseng-iseng ngecek nama mereka di BI Checking atau Slik OJK. Nah, dan yang lebih parahnya nama mereka masuk BI Checking atau Slik OJK. Nah, itulah risiko jika kalian membayar jika kalian galbay sudah lebih dari 3 bulan. Perlu kalian ketahui ya, kalau kalian sudah galbay lebih dari 3 bulan, maka otomatis nama kalian akan masuk BI Checking atau Slik OJK. Jadi buat kalian nih yang galbay atau galbay lebih dari 3 bulan, usahakan kalau mau bayar pinjaman kalian itu jangan lewat jalur DC ya, tapi kalian bayar lewat aplikasinya saja ya. Jangan sekali-sekali kalian menggunakan jalur DC. Kalau kalian menggunakan jalur DC, saya jamin kalian akan menyesal. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian yang galbay atau gebay di pinjol legal atau finansial legal. Oke, saya Gones Pupi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.